benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh itu. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarnya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah, semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta, tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap neraka. Dan ini ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalakkan darah orang sesama orang muslim. Nah, antum kiai siapa? Ustadz siapa antum? Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, haram. Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Enggak segampang itu. Banyak kiai-kiai, dai-dai, beda pendapat nggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan mengatakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa antum? Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh. Haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Enggak baca. Cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang-orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Al-Wahab. Kan tahu Muhammad bin Al-Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam. Mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi, kepada dia, nggak cocok. Karena Wahabi itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Mesti Muhammadi, bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat, dulu pada abad kedua Hijriah ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menhalangkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini
Sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang. Kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad Wahab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana? Dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia. Bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Mestinya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujjah, yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi emang nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata sampai hari kiamat. Cukup sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.